Santi hari ini senang banget karena Kak Santi bisa ketemu sama kalian. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat semuanya. Walaupun di rumah aja, kalian tetap harus semangat. Semangat belajar, semangat berdoa, semangat memuji nama Tuhan. Yuk, kita memuji nama Tuhan dengan riang. Kita memuji Tuhan dengan riang, itu tuh serasa hatinya mekar seperti bunga. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan dari Tuhan. Ayo kita berdoa adik-adik. Kok ada yang berdoa sambil tiduran ya? Ayo bagaimana sikap doanya adik-adik? Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan, atas pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberi kami kesehatan, dan Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk kembali lagi berkumpul untuk ibadah anak pada minggu ini. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah anak ini, Tuhan sertai sehingga ibadah anak kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah nggak membuat papa mama itu marah sekali karena kalian nggak nurut sama papa mama? Terus kira-kira kalau kalian itu minta maaf sama papa mama, apakah papa mama memaafkan? Benar adik-adik, papa mama akan memaafkan kalian. Karena apa? Karena papa mama itu sayang sekali sama adik-adik. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang pada kita. Yuk kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku
juga Tuhan Yesus sayang pada bangsanya, bangsa Israel. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Tentang bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas. Kemudian mereka malah menyembahnya. Tuhan Yesus marah sekali. Kira-kira apa ya yang terjadi pada bangsa Israel? Apakah Tuhan Yesus menghukum mereka atau justru mengasihani mereka? Nah, kita nanti akan cari tahu ya dari cerita Alkitab. Apakah Tuhan Yesus marah atau mengasihi mereka? Nanti kita akan belajar bagaimana apa yang Tuhan akan lakukan jika kita berbuat salah. Karena tema minggu ini adalah Tuhan memberiku kesempatan kedua. Sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Iwan, ayo kita menyanyikan Ceritakan Padaku. Terima kasih Kak Santi. Halo semuanya. Sekarang waktunya Kak Iwan akan bercerita. Ceritanya pasti diambil dari Alkitab. Iya. Wah, ini saat yang dinanti-nanti oleh kita semua ya. Cerita Alkitab. Wah, kali ini ceritanya tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Meskipun dia sudah tua, dia masih sanggup loh manjat gunung. Bahkan sampai 2 kali dia naik ke gunung. Nah, seperti tema kita hari ini, Tuhan memberiku kesempatan kedua. Ya, perhatikan ya ceritanya. Dia adalah seorang bapa yang terkenal. Dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir, perbudakan di Mesir. Wah, udah tahu dong siapa bapaknya? Bapak siapa? Iya betul, Bapak Musa. Nah, waktu itu setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah jalan di padang gurun, mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, kamu naik ke Gunung Sinai. Nanti di sana aku akan memberikan 10 hukum buat mengatur kehidupan bangsa Israel." Oke, Musa naik ke Gunung Sinai. Dia tinggal di sana selama 40 hari, 40 malam. Bahkan dia berpuasa sebelum Tuhan sendiri datang menemui Musa dan memberikan 10 perintah kepada Musa. 10 perintah itu dituliskan sendiri oleh Tuhan loh. Di atas 2 loh batu yang keras, supaya di atas batu itu nanti tertulis 10 perintah yang terkenal itu yang akan mengatur kehidupan bangsa Israel. Musa menerima 10 perintah Tuhan di atas Gunung Sinai untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Setelah 40 hari 40 malam lamanya Musa di atas Gunung Sinai, Musa akhirnya selesai tugasnya. Dia akan turun untuk menemui bangsa Israel dan memberikan 10 perintah Tuhan yang akan mengatur kehidupan bangsa Israel. Nah,
waktu Musa turun dari Gunung Sinai, dia tadinya begitu bersemangat akan memberikan 10 perintahnya yang dari Tuhan buat bangsa Israel, mengatur kehidupan bangsa Israel. Apa yang dia lihat? Wah, ternyata bangsa Israel sedang menyembah kepada patung lembu emas yang mereka bikin sendiri. Aduh, sedih Musa. Dia sudah berharap bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata mereka malah menyembah patung lembu emas. Musa sangat marah. Dia akhirnya memecahkan, dilempar itu batunya, jadi hancur. Dia kecewa dengan bangsa Israel. Mereka nggak setia sama Tuhan. Musa aja mau naik ke gunung, berpuasa 40 hari 40 malam, menunggu Tuhan untuk memberikan perintahnya buat bangsa Israel. Mereka malah mengkhianati Tuhan. Mereka malah membuat Tuhan jadi sedih karena mereka menyembah patung lembu emas. Batu yang tadinya ada tulisan 10 perintah Tuhan itu dihancurkan oleh Musa. Dia sedih, dia kecewa dengan bangsa Israel yang mengkhianati Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan memberikan kesempatan kedua buat bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu naik lagi ke Gunung Sinai. Aku akan menuliskan lagi 10 perintah buat bangsa Israel. Karena aku mengasihi bangsa Israel. Oke, Musa taat. Musa menuruti perintah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua buat bangsa Israel. Dia pergi lagi naik ke Gunung Sinai. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Tapi Musa menuruti perintah Tuhan. Dia melihat Tuhan memberikan kesempatan kedua buat bangsa Israel. Dia pun melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia naik ke Gunung Sinai. Dia menerima lagi 2 loh batu yang isinya bertuliskan hukum Tuhan. Nah, setelah itu Musa turun dan lalu membacakan 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah 10 perintah Tuhan. Kita semua sudah tahu ya, 10 perintah Tuhan yang terkenal itu yang mengatur kehidupan bangsa Israel dan bahkan sampai sekarang mengatur kehidupan kita semua orang yang percaya. Oke, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberikan juga kesempatan kedua bagi kita. Kalau dulu Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, maka sekarang Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita. Kepada kakak-kakak sekolah minggu, kepada mama dan papa, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah. Ya, Tuhan terus mengasihi kita, memberikan kita kesempatan yang kedua. Adik-adik juga begitu. Ketika di rumah melakukan kesalahan, mama dan papa, ya belajar dari peristiwa ini, mama dan papa selalu memberikan kesempatan buat adik-adik. Meskipun melakukan pelanggaran, tidak menuruti perintah mama dan papa, ya mama dan papa tetap kasih kesempatan untuk berubah, memperingatkan adik-adik supaya jangan melakukan lagi kesalahan yang sama. Kalau misalnya dikasih perintah untuk bantu-bantu membersihkan rumah, ya harus dituruti. Kalau misalnya mama pergi atau papa pergi terus disuruh nanti dibereskan ya
tempat bermainnya. Mainannya harus dibereskan setelah bermain. Tapi ternyata kalian tidak menuruti perintah mama atau papa. Nah, mama dan papa kan tidak langsung bilang, kamu pergi aja dari rumah ini. Kamu nggak usah jadi anaknya mama dan papa lagi. Kan nggak seperti itu. Tapi diperingatkan, disuruh rapikan, dikasih tahu caranya seperti apa, sehingga mainannya bisa rapi dan tempat bermainnya tidak berantakan. Nah, itu contoh kesempatan-kesempatan yang orang tua berikan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Di sekolah juga demikian. Ketika kita tidak benar-benar belajarnya, kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan mengulang atau remet. Jadi kita bisa dapat nilai yang lebih bagus. Nah, itu adalah contoh di kehidupan kita sehari-hari bahwa melalui orang-orang di sekitar kita, melalui guru-guru di sekolah, melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui orang tua, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih teratur, hidup menjadi lebih baik. Kalau kemarin kita berbuat kesalahan, hari ini kita diberi kesempatan untuk memperbaikinya, sehingga kita jangan melakukan lagi kesalahannya yang sama. Dengan demikian, kita hidup sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak sekolah di sekolah, juga anak-anak mama dan papa di rumah, bertumbuh menjadi anak yang baik, benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui cerita ini kita akan berjanji bersama melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita akan memperbaikinya berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua di rumah, guru-guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu di sekolah minggu. Jadi kita makin hari makin lebih baik. Ya, tunjuk tangan dong. Siapa yang mulai hari ini akan berubah? Kalau kemarin berbuat salah, sekarang akan memperbaikinya. Kan kita dikasih kesempatan, artinya kita akan melakukan lebih baik lagi. Wah, terima kasih. Semuanya tunjuk tangan. Ya, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan, dibetulkan oleh orang tua, dibetulkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, dibetulkan oleh guru-guru di sekolah. Kita akan memanfaatkan kesempatan ini menjadi lebih baik, dan pastinya kita akan berdoa dan Tuhan yang akan menolong kita semua. Ya, menolong adik-adik semua menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih benar lagi, sehingga bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi kita. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab tentang bangsa Israel yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dari cerita tersebut kita diajarkan untuk menjadi anak yang menuruti perintah Tuhan. Melalui orang tua, melalui guru, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang kita dapatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita ambil Alkitabnya. Kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Diingat-ingat ya adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 51 ayat 12. Oke, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik
nanti minta bantuan papa mama ya untuk mengumpulkan persembahan lalu ditransfer melalui rekening gereja Rawamangun. Oke? Sekarang sebelum sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan Kubri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya selalu sertai kami, selalu berkati juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya apa ya? Nyanyi tadi udah, mendengarkan cerita Alkitab sudah, persembahan juga udah. Betul. Sekarang waktunya aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Kak Sandi juga nggak tahu aktivitasnya apa. Nah, kita panggilkan Kak Lydia. Kak Lydia yang akan menjelaskan apa aktivitas hari ini. Kita panggil yuk Kak Lydia-nya. Kak Lydia. Kok nggak ada ya? Kurang kenceng kayaknya adik-adik manggilnya. Manggil yang kenceng ya, supaya Kak Lydia dengar. Sekali lagi ya. Kak Lydia. Nah, itu Kak Lydia-nya. Kita dengarkan penjelasan dari Kak Lydia ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Kak Lydia akan menjelaskan tentang aktivitas yang akan kita buat selama bulan Oktober ini ya. Tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25 Oktober. Adik-adik semua sudah terima paket yang dikirim oleh kakak-kakak GSM ya? Pasti senang, ada beberapa di dalamnya. Tapi, Kak Lydia mau mengingatkan, adik-adik masih punya kan scrapbook yang bulan Agustus kemarin? Nah, kita akan pakai scrapbook ini juga untuk melanjutkan aktivitas selama di bulan Oktober. Oke? Nah, untuk aktivitas yang pertama, hari ini tanggal 11 Oktober, kita akan membuat 2 loh batu adik-adik. Nah, aktivitas yang adik-adik dapat yang sudah dikirimkan, ini ada gambar seperti ini ya. Betul? Adik-adik bisa kasih warna, digunting, ya, digunting lalu ditempelkan di buku scrapbooknya ini, ya, ditempel di lembaran yang masih kosong. Pasti adik-adik masih punya ya. Nah, di lembaran yang masih kosong seperti ini, adik-adik boleh tempelkan ya. Setelah itu, ada lagi nih untuk mengingatkan kita tentang cerita tanggal 11 ini. Di hari ini, adik-adik juga bisa buat dari origami yang adik-adik juga masih punya ya, di aktivitas yang bulan Agustus yang lalu. Lalu adik-adik bisa gambar seperti ini. Nah, ya, lalu dituliskan untuk 4 perintah Tuhan itu adalah menunjukkan kita mencintai Tuhan. Lalu perintah ke-5 sampai perintah ke-10 menandakan kita mencintai sesama. Oke? Ini untuk aktivitas tanggal 11 Oktober.
Untuk aktivitas tanggal 18 apa ya? Tanggal 18 itu nih ada gulungan karton buffalo seperti ini. Kita mau buat apa ya? Nanti adik-adik tunggu tanggal 18 Oktober ya. Aktivitasnya seperti apa? Nanti akan ada penjelasan langkah-langkah yang harus dibuat dari kertas karton buffalo ini. Oke. Lalu aktivitas tanggal 25 adik-adik bisa gunakan kertas kokoro yang juga masih ada mungkin ya dari aktivitas yang bulan Agustus lalu. Kertas kokoronya boleh warna coklat, boleh warna hitam, kalau nggak ada boleh warna yang gelap juga nggak apa-apa. Seperti apa? Buat apa ya tanggal 25 Oktober? Nanti kita tunggu juga penjelasannya di tanggal 25 Oktober ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya aktivitasnya. Ini apa sih Kak? Ada gambar, ada karton, gitu ya. Untuk apa? Nah, yang untuk hari ini kita buat dulu dari gambar ini ya. Terbalik kali dia. Nah, dari 2 gambar ini adik-adik kasih warna, digunting lalu ditempel di scrapbook. Bisa juga ditambahkan dengan aktivitas tadi ya, membuat 2 loh batu. Nah, seperti ini. Pakai kertas origami. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata ibadah anak minggu ini sudah mau selesai. Tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kan kita bisa ketemu lagi di ibadah anak online. Nah, sebelum kita menutup ibadah anak minggu ini, yuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Ku diubahnya. Adik-adik, ingat ya, kita harus menjadi anak yang menuruti perintah Tuhan. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang kita dapatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang mari kita berdoa, kita tutup ibadah anak minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita yang telah kami dengarkan, atas firman dari Alkitab yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya juga Tuhan mau bimbing kami, tuntun kami agar menjadi anak yang dapat menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Selalu sertai kami dan kiranya juga Tuhan mau pulihkan bumi ini Tuhan. Lindungi kami semua sehingga pandemi bisa berakhir Tuhan. Dan kami bisa kembali berkumpul bersama-sama ibadah anak di gereja Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan ke